sambil juga mengkaji ilmu ya. Kita berdoa sebagaimana doa yang senantiasa Allah baca ya di setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ya salah satu bahasan, yaitu tentang siksa kubur ya, yang sudah kita bahas bagian, belum dihatamkan. Nah, di sini sudah ada 1001 siksa kubur. Kemarin yang sudah dibahas itu sampai melalaikan sholat ya, bahwa diantara yang akan mendapatkan siksa kubur itu adalah orang yang malas, yang melalaikan dalam mengerjakan sholat. Nah, ini sudah kita bahas sampai sini. Kemudian zakat juga ya, belum ya, zakat. Yang selanjutnya adalah yang akan menerima siksa kubur itu yaitu orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Nah, ini ya, zakat itu bahwa rukun Islam yang ketiga ya, bahwa di antaranya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang punya emas atau perak yang senisab ya, tapi tidak mengeluarkan zakat, nanti di hari kiamat akan dikejar-kejar oleh ular besar dan sangat berbisa dari neraka ya, yang menggigit tangannya sampai potong, kemudian tangannya kembali pulih, digigit ular lagi sampai terus gitu ya, sehingga akhirnya orang yang bakhil, yang tidak mau zakat itu akan diseret ke dalam neraka jahanam. Nah, ini ya peringatan ya, bahwa orang yang tidak mau zakat ya maksudnya. Nah, diantaranya dalam surah Taubah ya, ketika kita berzakat ada 8 asnaf yang harus diberi ya, diantaranya orang fakir. Yang fakir itu definisinya mereka yang hampir tidak punya apa-apa ya, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Kalau yang miskin punya harta namun gak cukup gitu ya. Kalau amil, nah kita tahu yang mengumpulkan atau membagikan zakat. Mu'alaf ya, yang baru masuk Islam butuh bantuan ya. Kemudian hamba sahaya, ya hamba sahaya kalau sekarang sudah dihapus ya. Kemudian gharimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhi. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah ya, misalnya para pendakwah, misalnya yang perang, misalnya Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan. Orang kaya, nah ini yang tidak berhak menerima zakat ya, tentu saja orang kaya, hamba saya yang masih dapat nafkah ya dari majikannya, kemudian keturunan Rasulullah, Ahlul Bait, tidak boleh menerima zakat ya. Orang yang dalam tanggungan dari orang berzakat, misalnya anak, misalnya istri ya, tidak boleh diberikan zakat kepada anak ataupun istri. Kemudian diantaranya lagi bahwa ancamannya ya, ancaman bagi orang yang meninggalkan kewajiban zakat diantaranya, nah ini banyak siksaannya yang akan diterima ya, bahwa pada hari kiamat Allah akan mengalungkan ya, ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jadi Allah akan mengalungkan harta yang tidak dikeluarkan zakatnya itu ya di leher pemiliknya. Nah, dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yahsabanna, jangan sekali-kali mengira ya, wa alladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadli, jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta yang Allah karuniakan kepadanya menyangka bahwa kebahilan itu baik gitu ya, bahwa huwa khairul lahum, bahwa kebaikan itu bahwa kebakhilan itu baik, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi kebahilan itu adalah buruk bagi mereka gitu ya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, bahwa harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan nanti di lehernya ya di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir, dan kepunyaan Allah segala warisan yang ada di langit dan bumi, Allah Maha tahu ya apa yang kalian kerjakan. Nah, di sini Ibnu Katsir menyampaikan ya tentang tafsir ayat ini, bahwa
Jangan sekali-kali orang yang bakhil di dunia ya menyangka bahwa dia itu dengan mengumpulkan hartanya itu bisa bermanfaat untuk dia gitu. Bahkan tapi jadi jangan menyangka misalnya ketika kita mengumpulkan uang gitu ya, kemudian sehingga tidak mau mengeluarkan ya, bakhil, bahwa harta yang dikumpulkan itu jangan disangka akan bermanfaat bagi orang itu gitu ya, tetapi justru dengan mengumpulkan harta terus gitu ya, itu akan membahayakan dalam urusan agama dan kemungkinan juga urusan dunianya. Sehingga Allah memberitakan tentang tempat kembali hartanya ya pada hari kiamat, bahwa harta yang mereka bakhilkan itu nanti akan dikalungkan di leher mereka di hari kiamat. Nah, kemudian harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah oleh Allah menjadi seekor ular jantan yang beracun dan menggigit atau memakan pemilik. Jadi harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, hati-hati, nanti sama Allah dirubah menjadi seekor ular jantan yang beracun gitu ya, kemudian menggigit pemiliknya. Nah, diantaranya hadisnya bahwa barang siapa yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mau mengeluarkan zakat, maka pada hari kiamat hartanya akan dijadikan seekor ular jantan akra yang kulit kepalanya rontok ya, karena di kepalanya banyak sekali racun yang berbusa dua sudut mulutnya. Nah, jadi ular itu dikalungkan di leher kepada orang yang bahir nanti ya, dan ular itu yang menggigit tangan pemilik harta yang tidak mau zakat dengan kedua sudut mulutnya. Kemudian ular itu berkata, nah ini jadi ngomong si ularnya, saya itu hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian beliau salam bersabda ya, membacakan surah Ali Imran nanti tadi, wala yahsabanal ladzina yabkhaluna ya, bahwa orang yang bakhil itu jangan menyangka harta yang dikumpulkan itu akan memberi manfaat, justru akan membahayakan dirinya. Nah, kemudian riwayat yang lain juga ya, nah banyak yang mendukung dari harta yang tidak dizakat itu nanti akan berubah menjadi seekor ular ya, al-aqra tadi. Kemudian tubuhnya orang yang tidak mau mengeluarkan zakat akan dipanggang ya, dibakar di dalam neraka dengan hartanya sendiri ya yang sudah dipanaskan. Nah, diantaranya di sini di surah At-Taubah disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yaknizuna az-zahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Nah, hati-hati orang-orang yang menyimpan emas gitu ya, menyimpan perak, kemudian tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari dipanaskan emas perak di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengan dahi mereka, lambung dan punggung mereka, dan dikatakan kepada mereka ya, ini harta bendamu yang kalian simpan sendiri, rasakan akibatnya apa yang sudah kalian simpan. Nah, jadi demikian ya, yang tidak mau menunaikan zakat, baik zakat emas, zakat perak gitu ya. Nah, di sini banyak sekali ancamannya. Kemudian pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa ya zakat dan juga separuh harta milik orang yang tidak mau bayar kewajiban tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya. Nah, jadi bahwa zakatnya ya harus kita pahami. Kalau unta yang digembalakan dari setiap 40 ekor itu misalnya punya 40 ekor unta, maka yang wajib dizakatinya itu berupa bintun labun, unta yang telah genap ya 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Nah, jadi punya 40 ekor unta, maka zakatnya 1. Barang siapa yang mengeluarkan zakat untuk mencari pahala, maka akan mendapatkan pahala. Barang siapa yang tidak mau membayar zakat ya, maka akan sungguh kami akan ambil zakat dan separuh hartanya sebagai kewajiban dari kewajiban Rob. Dan tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad sesuatu pun dari zakat. Jadi kalau keluarga Nabi Muhammad tidak boleh menerima zakat.
Nah, kemudian orang yang tidak membayar zakat itu dihukumi sebagai kafir ya, murtad ya, ketika tidak mau bayar zakat karena mengingkari kewajiban. Nah, jadi nah ini ya, orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur yaitu orang yang meninggalkan atau tidak membayar zakat. Kemudian selanjutnya adalah berbuat zina. Nah, zina ini ya sangat merusak ya kehormatan manusia, bahwa ada siksaan bagi orang yang berzina ya. Dalam surah Al-Isra dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan jangan ya, wala taqrabu, jangan kalian mendekati az-zina, zina, innahu, sesungguhnya zina itu karena keadaannya fahisyah, perbuatan keji, wasa asabila, dan jalan yang buruk. Nah, jadi ini ya, bahwa zina itu adalah perbuatan yang keji, yang diantaranya akan seumpama penyakit perempuan ya. Dalam perzinahan itu kan nanti lahir anak dari zina, maka tidak tahu kan siapa waris sebenarnya dari anak tersebut, dan merusak gitu ya, merusak. Nah, dan zina itu juga perbuatan yang begitu kotor ya, sehingga dalam Islam sangat dikecam ya, siapapun yang berzina maka akan dijatuhi hukuman 100 kali cambuk gitu ya. Dalam surah An-Nur ya ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, azaniyah, perempuan yang berzina, wazani, dan laki yang berzina, fajlidu kulla wahidim minhuma mi'atal jaldah, maka deraklah tiap dari keduanya ya 100 kali. Wala ta'khudkum biharafah fi dinillah, jangan belas kasihan gitu ya ketika akan menegakkan hukumannya, jangan ada rasa kasihan kepada keduanya sehingga mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah gitu ya. Sehingga wala ta'khud bihima ra'fah, jangan kasihan gitu ya ketika fi dinillah ya, dalam menjalankan agama Allah, ketika akan mencambuk malah kasihan, gak boleh. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian memang beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad adzabahum ta'ifah minal mu'minin, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh orang-orang ya, supaya ada efek jera. Nah, kemudian baik di dunia maupun di akhirat ya, banyak sekali hukuman ya yang akan diterima yang berzina. Nah, diantaranya ketika Rasulullah Isra ya, bahwa ada laki-laki dan perempuan, di hadapan mereka ada 2 piring ya, isinya daging, satu isinya daging segar, satunya daging busuk gitu ya. Tetapi orang-orang itu malah terus memakan daging yang busuk gitu ya, daging yang segar dibiarkan. Nah, inilah perumpamaan bagi orang yang berzina ya, orang yang udah punya istri yang halal tetapi malah mencari yang haram. Nah, jadi dalam kisah Isra Mi'raj ya, Rasulullah SAW juga menyampaikan bahwa ada salah satu kumpulan ya yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang begitu hebat disiksanya itu ya. Di antaranya mereka digantung ya di dadanya dengan rantai api neraka. Jadi dan farjinya keluar nanah dan danur yang sangat busuk ya, sehingga para ahli neraka pun mengeluh karena ingin dijauhkan dari mereka. Nah, jadi akibat dari orang yang berzina yang melacur. Kemudian diantaranya lagi menurut riwayat dari Rasulullah saya, bahwa takutlah kamu berzina, karena bagi orang yang mengerjakan zina akan diberi 6 jenis bala atau siksa. Jadi ada 6 jenis bala atau siksa ya. 3 siksa waktu di dunia, yaitu 3 siksa ketika di dunia, bahwa Allah akan mengurangkan rezeki ya bagi orang yang berzina. Allah akan kurangkan rezeki, keberkahannya akan hilang, umurnya juga ya, dan ketika dicabut nyawa tidak ada rasa belas kasihan sedikit pun gitu, dengan keras oleh Allah gitu ya. Kemudian diantaranya lagi bahwa Rasul bersabda, jauhilah oleh kalian zina karena kecelakaan ada 4 macam ya. Ketika orang berzina itu hilang kebagusan pada mukanya, wajahnya jadi hilang ya kebagusannya, disempitkan rezeki, dan mendapatkan kemurkaan dari Allah ya, atas menyebabkan kekekalannya di dalam neraka.
Nah, ini ya begitu dahsyat gitu ya, siksa orang-orang yang berzina. Kemudian orang yang mencuri harta rampasan. Nah, ini ya dalam hukum kriminal, mencuri itu intinya mengambil properti milik orang lain ya secara tidak sah atau tanpa seizin pemilik. Nah, di sini diantaranya contoh ya dari mencuri rampasan perang itu, misalnya barang apapun gitu ya, benda berharga, perabotan gitu ya yang diambil paksa dari pemilik. Nah, itu ya misalnya. Nah, diantaranya Rasulullah SAW bersabda ya, pokoknya orang yang mencuri harta rampasan itu pokoknya tidak dipotong tangan seseorang pencuri kecuali 1/4 dinar atau lebih daripada nilai uang emas. Nah, jadi ini ya yang berhak dipotong itu kan dalam Islam, ketika mencuri itu harus dipotong. Nah, di sini ya tidak dipotong tangan seseorang pencuri kecuali 1/4 dinar atau lebih dari nilai uang emas. Nah, ini bahwa tidak, jadi ada ukurannya ya, misalnya sampai dipotong itu. Kemudian mencuri harta rampasan perang atau di Baitul Mal. Jadi seseorang misalnya mencuri harta rampasan perang ya atau Baitul Mal, mana di sini beda-beda pendapat nih, ada beda-beda pendapat. Ada 4 mazhab tentang rampasan perang ini ya. Kalau Imam Hanafi menyampaikan bahwa mencuri harta rampasan perang itu tidak dikenakan had ya, karena pencuri punya hak di dalam harta tersebut. Sebagaimana asar dari Imam Ali bin Abi Thalib bahwa Abu Ubaidah bin Al-Abras ya, yaitu Zaid bin Dathar berkata bahwa dihadapkan kepada Imam Ali seorang lelaki yang mengambil harta ya dari harta rampasan sebelum dibagikan, tetapi Ali tidak memutuskan baginya pencuri atau had potong tangan. Nah, kalau Imam Syafi'i, barang siapa yang mencuri harta rampasan ya atau mencuri di Baitul Mal, maka perhatikan hal sebagai berikut. Kalau hartanya itu dikhususkan untuk golongan tertentu, sedangkan pencuri tersebut termasuk di dalamnya atau sebagian orang atau anak dari yang berhak golongan itu, maka tidak ada had, karena mencuri barang yang di dalamnya ada haknya. Sedangkan kalau harta tersebut dikhususkan untuk golongan di mana pencuri tidak termasuk di dalamnya, maka yang bersangkutan dikenakan had. Kemudian ketika harta tersebut tidak dikhususkan untuk golongan tertentu, maka tidak dikenakan had. Tapi pendapat yang paling sahih dalam mazhab itu adalah bahwa kalau pencuri punya hak di dalam harta itu ya, seperti harta milik umum baik dari orang miskin atau orang kaya, maka tidak dikenai had. Atau harta yang dicuri adalah harta sedekah ya, sedangkan pencuri termasuk orang miskin misalnya, orang yang berhutang misalnya, sehingga misalnya, maka di sini ya dia tidak dikenakan had gitu ya, karena haknya itu dalam harta yang dicurinya. Tapi kalau pencuri tersebut bukan orang yang punya hak ya dari barang curian itu, maka hukuman had itu berlaku. Nah, itu seperti itu. Imam Maliki ya, kalau seseorang mencuri dari Baitul Mal dan mencapai nisab, maka dikenakan hukuman had, karena sudah mencuri barang dari tempat yang terjaga dan tidak ada hak orang tersebut. Nah, kemudian kalau Imam Hambali tidak dikenakan had ya seorang yang mencuri dari Baitul Mal, karena harta itu merupakan harta milik umum gitu ya. Nah, itu menurut Imam Hambali. Nah, intinya tadi ya, yang akan mendapatkan siksa itu adalah orang yang mencuri ya harta rampasan perang. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkhianat. Nah, ini berkhianat ya dalam surah Al-Anfal. Jangan sekali-kali kita berkhianat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takhunullah, jangan kalian mengkhianati Allah wa Rasul dan Rasul, wa takhunu amanatikum, dan jangan kalian mengkhianati amanat yang dipercayakan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu. Nah, jadi komitmen terhadap janji ya, nah ini harus betul-betul ditegakkan. Salah satu ayat yang membicarakan masalah ini ada surah Al-Anfal ayat 27 ya, bahwa dalam ayat tadi
setelah melarang berkhianat kepada Allah dan Rasulullah, dijelaskan tentang khianat yang biasa dilakukan kepada manusia ya terkait hal itu. Nah, Rasulullah SAW bersabda bahwa 4 hal, siapa yang ada dalam 4 hal ini maka betul-betul munafik yang tulen gitu ya. Di antaranya salah satu tanda ciri munafik itu kalau dikasih amanah dia khianat, kalau bercerita dusta, kalau membuat janji ia ingkar gitu ya, kalau berdebat ia curang. Nah ini bahwa intinya jangan pernah melanggar janji ya. Nah ini dalam ayat-ayat sudah disimpulkan bahwa khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah adalah sikap yang tidak peduli dengan ucapan dan perintah, sebagai contoh dalam banyak ayat ya. Menyinggung misalnya Al-Quran tentang sikap Yahudi yang melanggar janji misalnya. Nah seperti itu. Nah kemudian dalam diantaranya ya tentang khianat kepada manusia lainnya itu dan tidak peduli dengan sumpah yang diucapkan, selain ayat 27 surah Al-Anfal ya, yang bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka para pengkhianat ya, dengan ungkapan sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap orang yang berkhianat untuk mengingkari nikmat. Jadi Allah mengingatkan ya pengkhianatan terhadap segala amanah yang diterima dan setiap janji yang diucapkan. Dalam hadis Al-Baqir ya disampaikan bahwa beliau menyuruh Abu Hamzah Ats-Tsumaili yang tinggal di Mekah supaya kembali mengembalikan hutang ya kepada seorang yang berhazab Muzi'ah ya, yang dari satu sisi pemikirannya bertentangan dengan imam itu. Beliau berkata bahwa seorang mukmin tidak boleh berkhianat gitu. Nah itu, jadi orang yang berkhianat akan mendapatkan siksa api neraka. Kemudian yang memfitnah, nah ini ya fitnah misalnya. Fitnah itu kekacauan, bencana musyrik, ujian, siksaan gitu ya. Kata-kata fitnah dalam Al-Quran ada 34 tempat. Nah di sini pokoknya fitnah dalam hukum Islam atau disebut dengan qadzaf ya. Adapun fitnah al-qadzaf dalam Quran diartikan suatu pelanggaran yang terjadi seseorang dengan bohong ya menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Sedangkan fitnah dalam Al-Quran dikategorikan sebagai kejahatan yang sangat besar dalam hukum Islam. Nah ini ya bahwa dalam surah An-Nur, wallazina yarmunal muhsanat, orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina, sumalam ya'tu bi arba'ati syuhada, kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, fajaliduhum samanina jaldah, maka deraklah ya dengan 80 kali derak, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan jangan kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, ulaika humul fasikun, bahwa mereka orang fasik. Jadi dalam surah An-Nur ayat 4 bahwa seorang yang menuduh ya seorang muslim berzina namun tidak bisa membuktikan dengan mengemukakan 4 orang saksi ya, maka hukuman bagi orang yang menuduh atau memfitnah orang itu adalah 80 kali cambukan, dan orang tersebut dianggap fasik ya, selama-lamanya kesaksiannya itu tidak diterima. Nah ini ya. Kemudian memakan harta riba. Nah ini juga hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada riba. Bahwa riba artinya riba itu artinya ziyadah ya, tambahan. Nah ziyadah gitu, bahwa riba itu mengambil tambahan ya dari harta pokok atau dari modal secara batil ya. Sedangkan dari sisi istilah riba itu adalah setiap pinjaman yang di dalamnya disyaratkan adanya tambahan tertentu. Sedangkan menurut Imam Hambali, riba itu intinya kelebihan suatu harta tanpa penggantian di dalam suatu kontrak pertukaran dengan harta dan harta. Nah intinya definisi riba itu penambahan ya yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang sudah ditentukan. Nah ini ya bahwa hati-hati dengan riba. Nah karena sangat banyak sekali di sini larangan makan hasil riba itu berlaku juga ya bagi yang membayar atau memberi riba pada orang lain, baik secara individu maupun lembaga, misalnya bank, BMT, koperasi, pegadaian ya misalnya. Nah bahwa jangan sampai ada muamalah ribawi, karena Allah benar-benar mengutuk ya, melaknat orang yang melakukan seperti itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa Rasul itu melaknat pemakan riba, baik saksi dan penulisnya gitu ya.
bahwa mereka semua sama-sama berdosa ya di bank ya, baik itu yang menjadi saksinya, penulisnya ya, semuanya mengandung unsur riba, itu adalah semuanya dosa. Apa maksud laknat dari hadis tadi? Bahwa orang yang melakukan riba itu akan dijauhkan dari rahmat Allah, akan dijauhkan dari kebaikan Allah. Maka misalnya ya, akibat dari interaksi dengan riba itu pelakunya sampai dikutuk oleh Rasulullah ya, maka kita kembali kepada diri kita gitu ya, bagaimana misalnya nauzubillah supaya kita terhindar dari riba. Nah ini dalam surah Al-Baqarah ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wazaru ma baqiya minar riba, dan wazaru, dan tinggalkan ma baqiya minar riba, sisa riba yang belum dipungut, in kuntum mu'minin, jika kalian orang beriman. Fa illam taf'alu fa'zanu biharbi minallah wa rasulih, maka jika kamu tidak mengerjakan atau meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Nah ini ya, bahwa di surah. Kemudian hukum riba tentu saja ya, dalam Islam itu, di sini dijelaskan panjang lebar di Quran surah Al-Baqarah ya, bahwa yamhaqullah riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Yamhaqullah ar-riba, Allah memusnahkan riba, wa yurbis sadaqat, dan menyuburkan sedekah. Yang dimaksud dengan memusnahkan riba adalah memusnahkan harta tersebut atau meniadakan berkahnya gitu ya, walaupun secara nominal ada tetapi berkahnya sama Allah dihilangkan. Yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah itu memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Nah di sini ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai beriman, la taqulu riba, jangan kamu makan riba, adha'afa mudha'afah, yang berlipat ganda, wattaqullaha la'allakum tuflihun, maka bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapat keberuntungan. Nah jadi yang dimaksud berlipat ganda itu adalah riba nasiah di sini. Menurut sebagian ulama bahwa riba nasiah tersebut selama-lamanya haram walaupun tidak berlipat ganda. Nah ini kemudian banyak lagi ya tentang ancaman bagi orang-orang yang melakukan riba ya. Wa ma ataitum minar riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Pokoknya segala sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah kepada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apabila kamu diberikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai ridha Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Nah ini ya. Kemudian diantaranya lagi yang bisa menyebabkan seseorang mendapatkan siksa kubur adalah tidak menolong orang yang dizolimi. Nah zolim itu dalam bahasa Arab ya artinya aniaya atau celaka. Kalau dalam istilah berbuat aniaya atau celaka ya, baik terhadap diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang batil, yang keluar dari jalur syariat. Atau dengan kata lain, zalim itu wad'u syai' ya, menempatkan sesuatu. Kalau adil menempatkan sesuatu pada tempatnya, kalau zalim sebaliknya wad'u syai' laisa fi mahallihi ya, menempatkan sesuatu tidak sesuai tempatnya. Jadi ini orang yang zalim itu termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar, berarti itu sudah zalim ya. Nah diantaranya dalam surah As-Surah digambarkan innamas sabil, sesungguhnya dosa alal ladzina yazlimunan nas, orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, wa yabghuna fil ardi bighairil haq, dan melampaui batas ya di muka bumi tanpa hak, ulaika lahum azabun alim, mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Nah jadi inilah ya yang akan mendapatkan siksa kubur orang-orang yang zalim ya, bahwa dalam hadis qudsinya Allah menyampaikan, wahai segenap hambaku, sesungguhnya aku sudah mengharamkan perbuatan zalim atas diriku dan aku telah menjadikan hal tersebut sebagai perkara yang haram antara sesama kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi ya, jangan sampai saling menzalimi antara muslim satu dengan muslim lainnya.
Kemudian di sini larangan berbuat zalim ya, di surah Ibrahim ayat 42 sampai 45. Nah, ini nggak boleh berlaku zalim. Nah, dan di sini ya, berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada hari itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguh kami ya, kembalikan kami ke dunia walaupun dalam waktu yang sedikit, pasti kami akan patuh ya seruan Engkau dan akan mengikuti para rasul. Kemudian mereka berkata, bukankah kamu sudah bersumpah dulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Nah, jadi di sini di Ibrahim ya, bahwa dan kamu telah berdiam di tempat-tempat kediaman orang yang menganiaya diri mereka sendiri, telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan. Nah, jadi bahwa dalam surah Ibrahim itu Allah tidak pernah lalai ya, Allah tidak pernah lengah terhadap orang yang berbuat zalim. Jadi hati-hati gitu ya, jangan sampai merasa aman ketika itu berbuat zalim ya. Allah pasti menghukum perbuatan orang zalim, biarpun di dunia mereka misalnya bebas, misalnya walaupun zalim terlihat bebas, tetapi di akhirat nanti akan menerima balasan yang setimpal. Nah, kemudian keadaan orang zalim ketika hari kiamat sangat mengenaskan ya. Mereka datang dengan bergegas memenuhi panggilan Allah dengan mengangkat kepala mereka, dan mereka terbelalak ya, tidak berkedip-kedip, tetapi hati mereka kosong karena takut sama Allah. Kemudian perintah Allah kepada kita yang orang beriman untuk menyampaikan peringatan kepada manusia tentang kebenaran datangnya hari kiamat dan kebenaran azab Allah kepada orang zalim. Nah, ini ya, bahwa sumpah orang yang zalim ketika hidup di dunia, mereka tidak akan binasa ya, merasa mereka akan aman, misalnya mereka sudah berpangkat, sudah berjabatan, rumah mewah, tetapi di hari kiamat itu semua akan binasa dan tidak mampu menyelamatkan mereka dari siksa api neraka. Dan masih banyak lagi ya. Nah, ini kemudian membantu berbuat zalim. Nah, ini ya, jangan sampai kita membantu orang lain berbuat zalim. Nah, misalnya dalam surah Al-Maidah ya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Orang yang tidak memutuskan masalah menurut apa yang diturunkan Allah, maka orang itu orang yang zalim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Banyak lagi ya tentang hal ini, misalnya dalam surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang beriman, taatlah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai', kalau berselisih dalam sesuatu, farudduh ilallah wa rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasulullah. In kuntum tu'minuna billah, jika kalian beriman kepada Allah wal yaumil akhir. Nah, kemudian tentu saja minum khamar juga akan menjadi penyebab masuk disiksa ya di alam kubur. Nah, bahwa khamar itu ya, larangan minum khamar ini, sebetulnya larangan minum khamar itu diturunkan secara bertahap ya. Karena minum khamar itu sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging ya sejak zaman jahiliyah. Mula-mula ya tentang pengharaman khamar itu disampaikan bahwa dosanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Bahwa dalam ayat itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima ya, bahwa memang khamar itu ada manfaatnya, tetapi di antaranya bahwa wa ismuhuma ya, manfaatnya itu lebih besar, madorotnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Nah, kemudian tahapan kedua ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kamu mabuk ya, jangan kamu sholat dalam keadaan mabuk. Kemudian yang terakhir, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Terakhir secara tegas bahwa khamar itu adalah keji dan termasuk perbuatan setan gitu ya. Nah, jadi bertahap di dalam Islam itu ya, karena minum khamar itu kebiasaan jahiliyah sehingga tidak bisa langsung haram misalnya, tetapi betul-betul bertahap. Misalnya memang khamar itu ada manfaatnya, wa ismuhuma akbar min naf'ihima, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, ayatnya itu. Kemudian bertahap lagi tadi ya, jangan kamu wala taqrabus shalah wa antum sukara, jangan sholat ya ketika mabuk ya, sehingga sahabat ya, ketika mabuk itu mengimami ya Umar bolak-balik gitu ayatnya gitu ya, nggak selesai-selesai.
kemudian baru terakhir secara tegas Islam menyampaikan innamal khamru wal maisir wal ansab wal ajsab wal azlam rijsum min amali syaitan. Itu adalah keji, perbuatan dari syaitan. Nah ini ya, bahwa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Nah jadi bertahap ya, bahwa ada manfaatnya, wa itsmuhuma akbar min naf'ihima, tapi dosa homer itu lebih besar daripada manfaatnya gitu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa ada 4 manusia yang tidak Allah masukkan ke dalam surga dan tidak akan merasakan kenikmatannya, yaitu peminum homer ya, pemakan riba, menzalimi ya harta anak yatim, dan tidak hak dan durhaka pada orang tua, baik ibu ataupun ayah. Jadi 4 macam manusia yang tidak akan dimasukkan ke dalam surga, tidak akan bisa merasakan nikmatnya surga, yaitu peminum homer, pemakan riba, menzolimi ya, memakan harta anak yatim dengan tidak benar gitu ya. Nah kemudian hukum homer dalam Islam tentu saja ya haram ya. Tadi pengharamannya sudah dijelaskan. Nah itu jadi kalau mau sholat jangan dekati homer gitu ya. Kejadian ini ketika Ali ya menjadi imam, bukan Abu Bakar, Umar tadi ya, Ali ketika jadi imam dalam keadaan mabuk sehingga bacaannya itu kacau gitu ya. Nah ini sampai berulang-ulang gitu, sehingga Nabi melarang sahabat untuk mendekati homer ketika sholat. Ini tahapan pengharamannya ya. Nah kemudian ada dosa besar tetapi ada manfaatnya, tidak langsung di-cut semuanya. Tetapi terakhir homer itu adalah perbuatan setan. Dengan tegas Islam mengharamkan karena madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah kemudian ini hati-hati juga. Nah ini memanjangkan kain hingga sampai bawah mata kaki atau isbal. Isbal juga diantara penyebab disiksa di dalam kubur ya. Bahwa hati-hati ini memanjangkan kain sampai ke bawah mata kaki ya, atau isbal. Bagi kaum wanita tentu ini bahwa isbal itu untuk pria ya, bahwa isbal untuk pria itu kalau dilakukan dengan sombong, misalnya dia itu meleretkan pakaian ke bawah itu karena sombong, maka haram. Dari Ibnu Umar disampaikan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang memanjangkan pakaiannya sampai melewati mata kaki ya karena sombong, nih bukan karena yang lain ya, misalkan barang siapa yang dipanjangkan pakaiannya sampai kebiasaan jahiliyah seperti ya, tapi karena sombong, maka Allah tidak akan melihat kepadanya di hari kiamat. Kemudian Ummu Salamah bertanya, lantas bagaimana yang harus diperbuat ketika para wanita terhadap ujung-ujung pakaian mereka gitu ya. Kalau begitu gimana nih perempuan? Kemudian Rasul bersabda, hendaklah mereka memanjangkan sejengkal. Ummu Salamah berkata, kalau begitu telapak kaki mereka akan terlihat ketika sedang berjalan. Beliau bersabda, kalau demikian panjangkanlah sehasta dan tidak boleh lebih dari itu. Nah ini ya. Nah, jadi barang siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, huyala'a, maka Allah tidak mau memandang pada hari kiamat. Jadi isbal ini dianggap salah satu dosa besar yang diancam dengan ancaman yang keras ya. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa yang di bawah kedua mata kaki berupa sarung, maka tempatnya di neraka. Nah di sini ya bahwa nah di sini misalnya larangan isbal, larangan yang sifatnya umum, apakah karena sombong atau tidak sama saja ya. Tapi kalau dilakukan karena sombong, maka itu lebih keras lagi kadar keharamannya dan lebih besar lagi dosanya. Nah ini kan memanjangkan kain atau celana ya, itu simbol sombong gitu ya. Dan orang yang punya rasa sombong dalam hatinya walaupun seberat biji zarah ya tidak akan masuk surga. Nah jadi intinya seperti itu, tidak boleh ya, harus betul-betul tadi ukurannya oleh Rasulullah disampaikan ya. Nah pokoknya wajib bertobat kepada Allah ya dari maksiat isbal, memanjangkan celana atau maksiat lainnya. Hendaklah memendekkan pakaian di atas kedua mata kaki dan betul-betul ya bertekad sungguh-sungguh tidak akan mengalami maksiat tadi ya. Nah di sini larangan keras memanjangkan kain sampai mata kaki dibahas secara itu lagi ya, bahwa barang siapa yang menjulurkan pakaian karena sombong, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat.
Kemudian Abu Bakar menyampaikan, sungguh salah satu sisi pakaianku setelah turun kecuali jika aku terus menjaganya. Nah, kemudian di sini Abu Hurairah juga ya, Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan kain sarungnya karena sombong. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan memakai pakaian ya, atas dan bawah dengan rambut sebahu yang tersisir dengan pakaian dengan perasaan kagum terhadap diri sendiri, kemudian Allah menenggelamkannya ke perut bumi dan terus tenggelam sampai hari kiamat. Nah, jadi banyak sekali ya ini kain sarung yang berada di bawah mata kaki tempatnya di neraka. Nah, bahwa ada juga Ibnu Umar menyampaikan, aku berpapasan dengan Rasul ya, sementara sarungku terjulur di bawah mata kaki, kemudian bersabda, wahai Abdullah, angkat kain sarungmu. Lalu beliau bersabda, angkat lagi. Sejak itu aku selalu menjaganya, sehingga orang-orang bertanya, sampai mana? Sampai setengah betis nih, sampai setengah betis gini ya. Jadi sampai ini pakai sampai setengah betis. Nah, kemudian tetapi ini juga masalah isbal ya, ada yang berbeda pendapat juga. Misalnya kalau orang-orang salafi kan memang betul-betul ya, mereka misalnya ketika pakai pakaian itu atau celana segini ya, cingkrang gitu. Tapi ini juga masih dalam perdebatan gitu ya. Selama tidak karena khuyala'a, misalnya tidak karena sombong, maka tentu saja boleh gitu ya. Nah, kemudian udah setengah itu ya, masih banyak lagi. Pembunuh tentu saja ini akan mendapatkan siksa di alam kubur ya, orang yang membunuh, baik itu pembunuhan dengan bermotif apapun ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh dengan sengaja ya, fajaza'u jahannam, maka balasannya itu adalah neraka jahanam, khalidan fiha, yang kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahum azaban azima. Jadi Allah murka kepada orang yang membunuh ya, Allah mengutuknya dan berikan azab yang besar. Nah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati terbunuh maka datang di hari kiamat dengan menggantungkan kepalanya di salah satu tangannya sambil memegang pembunuhnya dengan tangan, sedangkan darah terus mengalir ya. Apabila mereka berdua sudah ada di hadapan Allah, maka orang yang terbunuh berkata, ya Allah, ini orang yang sudah membunuhku gitu ya. Maka Allah berkata kepada si pembunuh, celakalah engkau, lalu dibawalah ke neraka. Nah, ini ya, tentu saja hukum membunuh itu adalah dosa besar ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahum azaban azima. Bahwa pasti ya, Allah memberikan hukuman perbuatan dengan kekekalan di dalam neraka jahanam ya. Allah murka, Allah melaknat, Allah memberikan azab yang besar, melainkan perbuatan itu pasti sangat besar dosanya di sisi Allah gitu ya. Sehingga sebagian salah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan seorang muslim secara sengaja, maka ini tidak akan diterima taubatnya ya. Nah, ini seperti itu, bahwa diantaranya menurut Ibnu Abbas ya, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya jahanam. Ayat ini tidak dihapus dan tidak diganti, dan bahwasanya tobat dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jadi hati-hati ya, bahwa membunuh itu adalah membinasakan pelakunya gitu ya. Jauhilah oleh kalian 7 perkara. Apa saja wahai Rasulullah? Musyrik ya, membunuh, yang pertama musyrik, yang kedua sihir, membunuh jiwa yang diharamkan ya kecuali dengan cara hak, makan harta anak yatim nggak boleh, makan riba, lari dari peperangan, dan menuduh perempuan baik-baik yang suci disebut berzina. Itu ya, harus dijauhi. Kemudian dosa membunuh itu, membunuh itu diantaranya di sini ya, dalam surah Al-Maidah, bahwa disampaikan, min ajli dzalik katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasad fil ardi faka'annama qatalan nas jami'a. Nah, jadi bahwa barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia sudah membunuh seluruh manusia. Nah, ini ya, seperti itu. Jadi pembunuhan ini amalan yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat. Nah, ini pembunuhan ya, yang akan pertama kali dihisab, bahwa diantaranya
di sini disampaikan Rasulullah bersabda, sesuatu yang paling pertama kali diputuskan nanti ya di hari kiamat di antara manusia adalah masalah darah. Jadi tentang pembunuhan ini yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mencaci sahabat Rasulullah. Nah, hati-hati ya, ini juga mencaci sahabat Rasulullah di antaranya yang menyebabkan seseorang disiksa di dalam kubur. Nah, mungkin hanya itu saja dulu ya untuk hari ini. Kita harus lebih waspada lagi, lebih apik lagi gitu ya. Jangan sampai hal-hal yang menyebabkan siksa kubur tadi ya, nauzubillah, kita dihindarkan dari kezaliman, kita dihindarkan dari harus lebih apikul lagi ya ketika berzakat. Kita punya uang sekian-sekian, dihitung gitu ya, apakah sudah masuk nisab, baik itu zakat pertanian kita, zakat mal ya, zakat harta. Nah itu jadi tadi ya, bagi orang-orang yang tidak berzakat juga akan menerima siksa yang pedih, diantaranya juga siksa kubur. Nah ini mencaci maki sahabat Rasulullah juga ya, jangan sampai, karena ada kelompok tertentu yang mencaci maki sahabat Rasulullah. Nah mungkin hanya itu di antara buku ya, 1001 siksa kubur, apa saja yang bisa menyebabkan orang mendapatkan siksa kubur. Mudah-mudahan kita senantiasa berdoa ya, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, ya Allah aku memohon kepadamu dari siksa neraka jahanam, wa min azabil qabri, berlindung kepada Allah dari siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, berlindung kepada Allah dari fitnah hidup ataupun fitnah mati, wa min fitnatil masihid dajjal, berlindung kepada Allah dari fitnah dajjal. Nah ini ya harus kita sering baca supaya kita terhindar dari siksa kubur, dan kita mohon perlindungan supaya amalan-amalan ya yang menjadi sababnya itu dijauhkan dari kita ya. Kita dijauhkan dari riba yang terus menguntit ya di kehidupan modern ini, berbagai ragamnya riba ya. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal-hal semacam itu, sehingga Allah menjaga kita ya untuk diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Hanya itu saja, saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan jazak kepada Bunda Dr. Ventina Yati yang telah menyampaikan ilmunya. Semoga kita bisa memahami apa yang beliau sampaikan dan untuk seterusnya nanti bisa mengamalkannya. Mohon maaf Bunda-Bunda, saya tadi kelupaan, nggak ada ini tilawah. Mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini dengan beristighfar 3 kali, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim.